Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Imron Aye dengan NIM 1911114-2011, di mana saya ingin mempresentasikan hasil atau membuatkan video final project mata kuliah teori modul, di mana yaitu dosen pengampu yakni Sahlan Sejarah. Ya, langsung saja. Ya, modul diberikan grup abelian dengan operasi M dengan operasi penjumlahan dan ring dengan operasi penjumlahan, serta diberikan pula operasi biner. Himpunan M disebut modul kiri atas R jika memenuhi ketiga aksioma pergandaan skalar berikut, di mana haruslah grup komutatif dengan operasi penjumlahan adalah di luar dari aksioma pergandaan skalar yang harus dipenuhi. Maka apabila dia telah memenuhi modul tersebut adalah grup komutatif, maka kita akan berangkat atau beranjak ke aksioma berikutnya, di mana R dikali M1 ditambah M2 sama dengan R kali M1 tambah R kali M2, dan M dikali R1 tambah R2, di mana M kali R1 tambah M kali R2, dan yang ketiga M kali R1 kali R2 sama dengan R1 kali R2 dikali M, di mana untuk setiap M, M1, M2 adalah elemen M, dan untuk setiap R, R1, R2 adalah elemen R. Adapun contoh soal dari modul yakni diberikan ruang vektor R pangkat 3 dan himpunan seluruh matriks bilangan real berukuran 3 kali 3 yang dapat dilihat pada monitor pada layar. Diberikan pula operasi biner sebagai operasi pergandaan matriks dengan vektor. Adapun solusi dari persoalan yang tadi, di mana diketahui R pangkat 3 adalah grup abelian dan M 3 kali 3 adalah ring, serta operasi pergandaan matriks dengan vektor adalah operasi biner, akan ditunjukkan bahwa ketiga aksioma dipenuhi menggunakan sifat pergandaan matriks dengan vektor, di mana yang pertama, ambil sebarang atau untuk sebarang matriks elemen M 3 kali 3 dan vektor elemen R berpangkat 3, maka akan tampak seperti pada layar, di mana A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan A31, A32, dan A33 diperkalikan dengan X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, X3 tambah Y3, maka akan menghasilkan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, X1, X2, X3 ditambah A11, A12, A13, A1, A21, A22, A23, A31, A32, A33, di mana berkali dengan Y1, Y2, dan Y3. Untuk aksioma yang kedua, maka untuk sebarang matriks elemen M 3 kali 3 dan vektor elemen R berpangkat 3, maka dapat dilihat pada gambar di atas, pada gambar di layar bahwa A11 tambah B11, A12 tambah B12 sampai seterusnya akan diperkalikan dengan X1, X2, X3. Begitu pula dengan, dan akan dijabarkan menjadi A11, A12, A13 diperkalikan dengan X1, X2, X3 tambah B1, B12, B13 dan seterusnya sampai B33 diperkalikan dengan X1, X2, X3. Maka aksioma 1 dan 2 terpenuhi. Dan untuk aksioma yang terakhir dapat dilihat untuk sebarang matriks yang diambil dan dikalikan dengan vektornya, maka terpenuhi pula. Maka akibatnya contoh yang diberikan dengan matriks 3 kali 3 termasuk modul. Selanjutnya, homomorfisme modul. Diketahui M dan M aksen adalah R modul, pemetaan dari PM ke M aksen disebut homomorfisme modul jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, PM1 tambah M2 sama dengan PM1 tambah PM2.
Dan untuk yang kedua, Pi Rm sama dengan R kali Pi kali M, di mana untuk setiap M1, M2, M adalah elemen M dan R adalah elemen R, di mana kita dapat melihat contoh pada layar. Diketahui Z dan Zx keduanya merupakan Z modul pemetaan dari Zx dengan definisi sama dengan Ax ketiga merupakan homomorfisme modul karena A tambah B tambah A tambah B X pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3 tambah BX sama dengan delta A tambah B untuk setiap A, B elemen Z. Dan untuk yang kedua, RA sama dengan RAX pangkat 3 sama dengan RAX sama dengan R dikali A untuk setiap A elemen Z dan R elemen Z. Selanjutnya, monomorfisme modul. Misal F, G, H adalah sebuah homomorfisme, maka F dinamakan apabila monomorfisme itu F injektif. Jadi langsung saja untuk soalnya dapat dilihat fungsi F yang memetakan F R ke R dengan definisi Fx sama dengan X kuadrat. Kita akan menyelidiki apakah F suatu monomorfisme apabila sembarang A, B elemen R, maka jika ada A tidak sama dengan B tetapi FA sama dengan FB. Selanjutnya, apakah F suatu monomorfisme? FA tambah B sama dengan A tambah B sama dengan FA tambah FB. Jadi dapat diketahui bahwa F adalah suatu monomorfisme modul. Yang kedua, sebuah fungsi F yang memetakan Z4 ke G, di mana G sama dengan I. Fungsi F tersebut didefinisikan sebagai berikut. Akan kita selidiki apakah F adalah suatu monomorfisme modul. Ya, yang pertama, F suatu homomorfisme. Ya, tentu saja Fxy sama dengan Fx kali Fy, di mana sama dengan I berpangkat Xy dan sama dengan I berpangkat X kali I berpangkat Y. Maka Fx dikali Fy. F suatu pemetaan yang injektif. Jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Z4, di mana kita ketahui bahwa anggota-anggota dari Z4 itu yakni 0, 0, 1, 2, dan 3. Di mana F0 sama dengan I berpangkat 0 sama dengan 1. F1 sama dengan I berpangkat 1 sama dengan I. F2 sama dengan I berpangkat 2 sama dengan minus 1. F3 sama dengan I berpangkat 3 sama dengan negatif 1. Terbukti bahwa F adalah suatu monomorfisme modul. Selanjutnya, epimorfisme modul. Misal F, G, H adalah sebuah homomorfisme, maka F dinamakan epimorfisme jika F surjektif. Jadi perbedaan dari monomorfisme dengan epimorfisme yakni kalau monomorfisme dia F-nya injektif, sedangkan kalau epimorfisme dia homomorfismenya yang surjektif. Nah, adapun contoh dari epimorfisme modul yakni sebuah fungsi F yang memetakan Z4 ke G, di mana G sama dengan I. Fungsi F tersebut didefinisikan sebagai berikut. Telah ditunjukkan bahwa F suatu homomorfisme. Akan kita tunjukkan bahwa F suatu pemetaan yang surjektif apabila sembarang elemen di G, misal Y elemen G, maka Y sama dengan I berpangkat X sehingga X sama dengan log IY. Dengan jelas pula bahwa G sama dengan I sama dengan 1,1,0 min 1, negatif 1. Terbukti bahwa F suatu epimorfisme modul. Selanjutnya, untuk isomorfisme modul, misal G dan H adalah grup, maka dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi FGH yang memenuhi. Pertama, dia harus epimorfisme modul. Yang kedua, dia harus monomorfisme modul. Dan yang ketiga, dia homomorfisme modul. Maka dapat dikatakan F. Jadi isomorfisme modul ini dapat dikatakan bahwa dia gabungan dari 3 modul sebelumnya. Adapun contoh yang saya ambil yakni tunjukkan bahwa Z4 isomorfos
isomorfis dengan I jika antara Z4 dengan I didefinisikan sebagai fungsi sebagai berikut. Akan kita tunjukkan bahwa F adalah fungsi yang bijektif, di mana anggota dari Z4 adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan FA sama dengan I berpangkat A untuk setiap A elemen Z4, maka F0 sama dengan I0 sama dengan 1, F1 sama dengan I berpangkat 1 sama dengan I, F2 sama dengan I berpangkat 2 sama dengan negatif 1, F3 sama dengan I berpangkat 3 sama dengan negatif I. Akan kita tunjukkan bahwa F adalah suatu homomorfisme. Jadi FA tambah B sama dengan I berpangkat A tambah B sama dengan I berpangkat A dikali I berpangkat B sama dengan FA dikali FB untuk setiap A, B elemen Z. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Z4 itu yakni isomorfisme dengan I. Maka karena ketiga modul sebelum dengan Z4 itu termasuk, maka sudah tentu bahwa isomorfisme modul dari ketiga contoh yang diambil sebelumnya itu juga termasuk. Ya, untuk berikutnya yakni endomorfisme modul. Misal M dan N adalah R modul, dan misalkan P, Psi adalah elemen dari homomorfisme modul M, N, maka didefinisikan dengan P tambah Psi M sama dengan P dikali M tambah Psi M untuk setiap M elemen M dengan operasi ini homomorfisme M, M adalah grup abelian. Nah, ada pula misal F G adalah sebuah homomorfisme modul, maka F dinamakan endomorfisme jika G sama dengan H. Adapun contoh yakni fungsi P(Z)10 dengan Fx sama dengan 8x akan kita selidiki apakah fungsi ini suatu endomorfisme. Dan dimana P suatu homomorfisme Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy sama dengan 8 dikali X tambah Y sama dengan 8x tambah 8Y sama dengan Fx tambah Fy. Maka untuk memetakan dua himpunan yang sama telah diketahui bahwa P memetakan dari Z10 ke Z10. Adapun contoh lainnya yakni fungsi F Z dengan Fx sama dengan 3x akan kita selidiki bahwa apakah fungsi ini suatu endomorfisme. F suatu homomorfisme Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy, 3x tambah Y 3x tambah 3y sama dengan Fx tambah Fy. F memetakan dua himpunan yang sama. Telah diketahui bahwa F memetakan dari Z ke Z. Selanjutnya untuk automorfisme modul, dimana kita ketahui definisinya. Misal F, G, H adalah sebuah homomorfisme, maka F dikatakan automorfisme jika G sama dengan H dan F bijektif. Kalau misal tadi endomorfismenya cuman memerlukan G sama dengan H, kalau automorfisme maka F-nya harus bijektif. Misalkan θ sama dengan si negatif 1, perhatikan bahwa pemetaan lambda I ke E dengan aturan lambda 1xi, x2, x3 sama dengan x1 lambda x1 tambah x2, x3 adalah suatu automorfisme dari E. Selanjutnya contoh dari automorfisme modul. Diberikan fungsi f Z4 ke Z4 dengan Fx sama dengan 2x tambah 3, akan kita selidiki apakah F merupakan suatu automorfisme, di mana F suatu homomorfisme Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy. Fx tambah Y sama dengan 2x tambah Y tambah 3, di mana 2x tambah 2y tambah 3, sedangkan Fx tambah Fy sama dengan 2x tambah 3 ditambah 2y tambah 3 sama dengan 2x tambah 2y tambah 2. Maka diperoleh Fx tambah Y tidak sama dengan Fx tambah Fy. Karena F bukan homomorfisme, maka F bukan automorfisme. Jadi seluruh modul yang telah dipaparkan sebelumnya, seluruhnya haruslah memenuhi bahwa modul tersebut haruslah dulu homomorfisme. Mau itu epimorfisme, monomorfisme, isomorfisme, endomorfisme, dan ataupun yang terakhir automorfisme modul. Ya, untuk selanjutnya diberikan fungsi f. Dengan akan kita selidiki apakah f merupakan suatu automorfisme. F suatu homomorfisme f n m sama dengan f kali n dikali fm.
Fnm sama dengan Nm berpangkat 5, maka N berpangkat 5 dikali M berpangkat 5. Sedangkan N dikali Fm sama dengan N berpangkat 5 dikali M berpangkat 5. Maka diperoleh Fnm sama dengan Fn kali Fm. F adalah suatu pemetaan yang bijektif. F pemetaan yang surjektif, ambil sebarang elemen di C, misal Y, maka Y sama dengan N berpangkat 5, maka N sama dengan 5 akar Y. Jelas pula bahwa θ adalah pemetaan yang injektif, yaitu untuk setiap N tidak sama dengan M, maka Fn tidak sama dengan Fm. F memetakan dua himpunan yang sama. Telah jelas bahwa F memetakan dari C ke dirinya sendiri. Jadi F suatu automorfisme. Jadi contoh yang di kiri saya mengambil contoh yang bukan automorfisme karena dia tidak termasuk homomorfisme, dan contoh yang di kanan saya mengambil contoh automorfisme. Jadi dapat dibandingkan bahwa seluruh contoh monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, endomorfisme, dan automorfisme itu adalah seluruhnya haruslah dulu homomorfisme, di mana kita ketahui bahwa monomorfisme itu adalah homomorfisme yang F-nya injektif, sedangkan kalau epimorfisme adalah F yang surjektif. Sedangkan isomorfisme adalah haruslah F-nya injektif dan surjektif pula, maka dia adalah homomorfisme, yaitu menggabungkan antara monomorfisme dengan epimorfisme. Sedangkan kalau endomorfisme adalah homomorfisme yang homomorfismenya G-nya itu haruslah sama dengan H. Kalau automorfisme G-nya itu sama dengan H, tapi F-nya juga harus bijektif. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.